Sebelum menonton kisah menarik ini, jangan lupa klik subscribe. Semoga setiap jari yang menekan tombol subscribe hari ini, Allah mudahkan segala urusannya. Amin, ya robbal alamin. Di sebuah zaman di mana Bani Israel hidup di bawah bimbingan wahyu yang turun melalui lisan Nabi Musa yang sangat mulia, terlontar sebuah pertanyaan dari kaumnya mengenai siapakah sosok manusia yang paling berilmu di atas muka bumi yang sangat luas ini. Musa menjawab dengan penuh keyakinan bahwa dirinya lah yang paling berilmu, karena statusnya sebagai penerima Taurat langsung dari Allah SWT. Namun jawaban tersebut segera mendapatkan teguran halus dari Sang Pencipta karena ada hamba lain yang memiliki ilmu yang tidak ia miliki. Allah SWT kemudian mewahyukan kepada Musa bahwa ada seorang hamba yang tinggal di pertemuan dua lautan yang memiliki ilmu khusus. Musa yang merasa haus akan pengetahuan segera membulatkan tekad untuk melakukan perjalanan panjang demi menemui sosok misterius tersebut kelak. Ia membawa seorang pemuda bernama Yusha bin Nun sebagai pendamping, serta seekor ikan goreng di dalam wadah sebagai tanda lokasi pertemuan. Tekadnya begitu kuat hingga ia menyatakan tidak akan berhenti berjalan meskipun harus menghabiskan waktu bertahun-tahun lamanya di jalanan. Misteri tentang siapa hamba tersebut mulai menyelimuti pikiran Musa selama perjalanan yang melelahkan melintas padang pasir dan pesisir pantai. Ikan yang mereka bawa sebagai bekal menjadi kunci utama karena Allah memberikan tanda bahwa di mana ikan itu hilang, maka di sanalah sang guru berada. Perjalanan ini bukan sekadar perpindahan fisik, namun merupakan sebuah pelajaran tentang kerendahan hati bagi seorang nabi yang sangat besar kedudukannya. Bahwa di atas setiap orang yang berilmu, masih ada Sang Maha Mengetahui yang membagikan hikmahnya kepada siapapun yang ia kehendaki secara rahasia. Saat mereka beristirahat di sebuah batu besar di tepi pantai yang airnya bertemu dari dua arah yang berbeda secara alami dan sangat ajaib, ikan yang tadinya sudah mati tiba-tiba melompat kembali ke dalam air dan membentuk jalur seperti terowongan di dalam gelombang laut yang biru. Yusha bin Nun lupa memberitahu Musa tentang kejadian aneh tersebut hingga mereka sudah berjalan jauh meninggalkan lokasi batu tempat mereka berteduh. Setelah menyadari tanda tersebut telah muncul, Musa segera berbalik arah dengan penuh semangat untuk menyingkap tabir rahasia hamba Allah yang gaib itu. Setelah kembali ke batu besar tersebut, Musa akhirnya melihat sosok laki-laki yang sedang berselimut kain putih dengan aura kewibawaan yang sangat tenang. Ia mengucapkan salam dan laki-laki itu menjawab dengan menyebut nama Musa secara langsung, meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya sama sekali. Sosok misterius ini dikenal sebagai Khidir, yang berarti hijau, karena setiap tanah yang didudukinya akan berubah menjadi hijau dan subur seketika. Musa menyampaikan maksud kedatangannya untuk berguru dan mempelajari ilmu rusydah atau petunjuk yang telah diberikan Allah secara khusus kepada Khidir. Khidir menatap Musa dengan pandangan yang tajam, namun penuh rahmat seraya memperingatkan bahwa Musa tidak akan sanggup bersabar jika bersamanya. Hal ini dikarenakan ilmu yang dimiliki Khidir adalah ilmu laduni yang bersandar pada hakikat gaib, sementara Musa bersandar pada syariat yang zohir. Terjadi sebuah dialog yang sangat legendaris, di mana Khidir menekankan bahwa setiap tindakan yang ia lakukan nanti akan sangat sulit diterima akal sehat. Musa bersumpah dengan nama Allah bahwa ia akan menjadi murid yang penyabar dan tidak akan menanyakan apapun hingga Khidir sendiri yang menjelaskannya. Perjanjian ini menjadi dasar dimulainya perjalanan dua manusia agung yang mewakili dua sisi pengetahuan yang berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain. Musa harus menekan ego kepemimpinannya dan melepaskan segala asumsi logisnya demi memahami hikmah-hikmah tersembunyi di balik tabir takdir ilahi yang misterius. Khidir membawa Musa melintasi pesisir laut untuk menaiki sebuah perahu milik rakyat miskin yang dengan sukarela memberikan tumpangan tanpa memungut biaya. Disinilah ujian pertama dimulai, di mana sebuah tindakan yang tampak sebagai kejahatan akan segera dilakukan Khidir di depan mata Musa secara terbuka. Misteri Khidir terletak pada ketenangannya dalam melakukan hal-hal yang secara hukum syariat tampak melanggar batasan-batasan kebaikan yang sudah umum diketahui.
Ia adalah pelaksana perintah Allah yang sangat spesifik yang tidak terikat oleh penilaian manusia biasa yang hanya mampu melihat apa yang tampak di depan mata. Pertemuan di pertemuan dua lautan ini adalah simbol bertemunya ilmu syariat yang lurus dengan ilmu hakikat yang mendalam dalam satu wadah pembelajaran. Sebuah pelajaran bagi seluruh umat manusia bahwa terkadang Allah mengizinkan terjadinya sesuatu yang tampak buruk demi mencegah keburukan yang jauh lebih besar lagi. Saat perahu tersebut sedang berlayar di tengah lautan yang tenang, tiba-tiba Khidir mengambil sebuah kapak dan mulai melubangi bagian bawah kapal itu. Musa yang melihat tindakan tersebut merasa sangat terkejut, karena perahu itu milik orang miskin yang sudah berbuat baik memberikan mereka tumpangan gratis. Ia tidak tahan untuk tidak memprotes tindakan Khidir yang dianggapnya sebagai perbuatan yang sangat mungkar karena bisa menenggelamkan seluruh penumpang kapal. Musa lupa akan janjinya untuk diam, hingga ia langsung menegur Khidir dengan suara yang keras karena didorong oleh rasa keadilan yang sangat tinggi. Khidir hanya menoleh dengan tenang dan mengingatkan kembali tentang perjanjian yang telah mereka sepakati sebelum memulai perjalanan gaib ini bersama-sama. Ia berkata bahwa bukankah sudah dikatakan sejak awal bahwa Musa tidak akan pernah sanggup bersabar mengikuti setiap tindakan yang ia lakukan di jalan. Musa segera tersadar dari kekhilafannya dan memohon maaf agar Khidir tidak menghukumnya karena kelupaannya yang didorong oleh rasa kemanusiaan yang mendalam. Perjalanan pun dilanjutkan kembali, namun suasana misteri semakin menyelimuti hati Musa yang terus bertanya-tanya tentang motif di balik pengerusakan kapal tersebut. Rahasia di balik pengerusakan kapal itu sebenarnya adalah sebuah bentuk penyelamatan yang sangat cerdik dari Khidir untuk menolong para nelayan miskin itu. Di depan mereka ada seorang raja zalim yang sedang merampas setiap kapal yang lewat dalam kondisi yang masih bagus dan tidak memiliki cacat sedikit pun. Dengan adanya lubang pada kapal tersebut, sang raja akan menganggap kapal itu rusak dan tidak layak diambil, sehingga nelayan miskin bisa tetap memilikinya. Pelajaran ini menunjukkan bahwa terkadang kehilangan sesuatu yang kecil secara terpaksa adalah cara Allah untuk menyelamatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Namun saat itu, Musa belum mengetahui rahasia ini, sehingga hatinya masih dipenuhi oleh keraguan dan tanda tanya besar tentang sosok Khidir yang sangat aneh. Ilmu Khidir menembus dimensi masa depan yang belum terjadi, sementara Musa sebagai manusia terbatas hanya mampu melihat kerusakan yang terjadi saat itu juga. Ini adalah teguran bagi siapapun yang seringkali menyalahkan takdir Allah saat menghadapi musibah yang tampak merugikan tanpa mengetahui hikmah di baliknya. Perjalanan mereka kemudian berlanjut ke daratan, di mana ujian yang jauh lebih berat dan lebih mengerikan dari sekedar merusak kapal sudah menanti di depan. Setelah meninggalkan kapal, mereka melanjutkan perjalanan hingga bertemu dengan sekelompok anak laki-laki yang sedang asyik bermain di sebuah area terbuka. Tanpa alasan yang jelas dohir, Khidir tiba-tiba mendekati salah seorang anak yang paling tampan dan langsung mencabut nyawanya hingga ia tewas. Musa yang menyaksikan kejadian tragis itu tidak lagi bisa menahan amarahnya karena ini adalah pembunuhan terhadap jiwa yang suci tanpa ada kesalahan apapun. Ia memprotes dengan sangat keras dan menganggap tindakan Khidir kali ini sudah melampaui batas kemanusiaan yang bisa diterima oleh akal sehat manapun. Khidir sekali lagi memberikan peringatan yang sama bahwa sudah dikatakan sejak awal bahwa Musa tidak akan sanggup bersabar menemaninya dalam perjalanan. Ketegasan Khidir membuat Musa merasa sangat malu karena telah melanggar janji untuk kedua kalinya dalam waktu yang relatif sangat singkat di perjalanan mereka. Musa kemudian memberikan syarat terakhir bahwa jika ia bertanya lagi satu kali saja, maka Khidir berhak untuk meninggalkannya dan mengakhiri guru murid ini. Perjalanan diteruskan dengan beban pikiran yang sangat berat bagi Musa yang baru saja melihat sebuah kematian misterius di depan kedua matanya sendiri. Hikmah di balik tindakan Khidir yang tampak sangat kejam ini adalah untuk menyelamatkan keimanan kedua orang tua anak tersebut dari kesesatan di masa depan. Anak itu telah ditetapkan dalam ilmu Allah akan tumbuh menjadi seorang pembangkang yang akan menjerumuskan orang tuanya yang salih ke dalam kekufuran. Dengan kematian sang anak di waktu kecil,
Allah ingin menggantikannya dengan anak lain yang lebih baik akhlaknya dan lebih menyayangi kedua orang tuanya kelak. Pelajaran ini sangat mendalam karena mengajarkan bahwa terkadang kematian yang tampak menyedihkan adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menjaga keselamatan iman. Misteri Khidir semakin memuncak karena ia bertindak sebagai tangan Tuhan yang mengeksekusi takdir gaib yang tidak bisa dijangkau oleh pengadilan manusia biasa. Ia tidak bertindak atas kemauan nafsunya sendiri, melainkan murni berdasarkan instruksi wahyu yang ia terima dari Allah untuk menjaga keseimbangan alam. Musa yang merupakan nabi syariat sangat sulit menerima hal ini, karena tugasnya adalah menegakkan hukum berdasarkan bukti pembuktian yang nyata dan terlihat. Ketegangan antara dua jenis ilmu ini mencapai puncaknya saat mereka sampai di sebuah desa yang sangat kikir dan tidak mau menyambut tamu dengan baik.